Pengadilan Negeri Kelas 2B Pekanbaru gelar perkara perdata terkait Mubesluk yang dilaksanakan oleh kelompok Datuk Marjohan CS. Lawan kelompok Tan Sri Syahril Abu Bakar Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Riau. Pekanbaru-TV.com. Tan Sri Syahril Abu Bakar akhirnya sudah hilang kesabarannya, yang selama ini dituding melanggar ADART. Bukan hanya itu yang dilakukan kelompok Datuk Marjohan CS. Bahkan Mubesluk pun diadakannya. Begitu juga dengan aksi demo yang dilakukannya. Sehingga mencoreng nama baik Lembaga Adat Melayu Riau. Oleh sebab itu Tan Sri Syahril Abu Bakar melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 2B Pekanbaru. Dalam persidangan perdana, terlihat hadir Tan Sri Syahril Abu Bakar beserta jajaran pengurus Lembaga Adat Melayu Riau pada tanggal 23 bulan 6 tahun 2024 sekira jam 9 waktu Indonesia Barat. Namun sayangnya dalam gelar perkara yang perdana ini pihak tergugat baik tergugat 1-5 tergugat yang menghadiri sidang hanya satu orang dari Biro Hukum tergugat. Hal ini disampaikan oleh Kuasa Hukum Lembaga Adat Melayu Riau Wismar Haryanto, SH. MH. Saya mewakili daripada Lembaga Adat Melayu Riau versi Datuk Tan Sri Syahril Abu Bakar, yang pada prinsipnya kami ini adalah tim advokasinya di bidang bantuan hukumnya, telah mengajukan gugatan terhadap Marjohan CS dan Gubernur Riau berkaitan dengan adanya Mubesluk yang dilakukannya di Hotel Alfa lebih kurang pada tanggal 17 yang bulan lalu. Nah, menurut hemat kami, ini Mubesluk yang dilakukan mereka ini adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau. Tepatnya pada pasal bab 12 pasal 14 ayat 3, di mana ditegaskan itu boleh Mubesluk luar biasa itu dilakukan bila mana pertama Ketua Umum Majelis Kerapan Adat dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian berhalang tetap. Nah, di sini Datuk Tan Sri Syahril Abu Bakar tidak berhalang tetap. Dia masih hidup. Berhalang tetap itu bisa saja ada kasus pidana, bisa saja dia meninggal dunia. Jadi di sini tidak ada terlibat kasus hukum apapun yang melibatkan Datuk Sri Syahril Abu Bakar. Nah, yang kedua, dalam anggaran dasar juga disebutkan bahwa musyawarah lembaga adat itu tidak bisa diadakan Mubesluk itu apabila masa jangka waktu kepengurusan Datuk Sri Syahril Abu Bakar yang notabene tahun 2017-2022 itu berakhir, tapi tidak ada mubes juga, itu boleh dimubeslukkan. Ini mereka sudah rapat musyawarah pimpinan yang mengatakan setuju akan dilaksanakan mubes Lam Riau ke-8 itu di Kota Dumai, dan pihak yang persis sebelah itu turut juga itu menyetujui. Dan mereka juga telah membuat satu pernyataan tertulis di kabupaten kota, dalam kabupaten kota mengatakan bahwa tidak akan melaksanakan Mubesluk. Nah, mereka ini alat buktinya ada sama kami tertulis, nanti akan kami jadikan barang bukti untuk sidang selanjutnya. Yang ketiga dikatakan bahwa Mubesluk itu boleh dilakukan apabila ada usulan 2/3 daripada dalam kabupaten pemilik suara dalam kabupaten kota. Nah, dalam hal ini Mubesluk yang dilaksanakan oleh versi Pak Marjohan itu tidak ada 2/3 daripada pemilik suara yang sah untuk mengadakan Mubesluk itu. Jadi dengan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Datuk Tan Sri Syahril Abu Bakar ini, makanya kami mengambil proses hukum. Nah, kami melihat juga bahwa dalam persoalan Mubesluk ini tak terlepas juga daripada campur tangannya tergugat 5 yang dalam ini adalah Gubernur Riau. Di mana Gubernur Riau sebelum adakan Mubesluk itu, dia sudah mengundang daripada beberapa lam kabupaten kota ke rumah kediaman mereka, ke rumah kediaman tergugat 5, rumah dinas ya, kediaman dinas, ke rumah kediaman dinas di Balai Serindit itu untuk supaya meminta kepada para pemegang lam kabupaten kota ini, pemegang suara yang sah ini untuk mengadakan Mubesluk. Apa dasarnya daripada tergugat 5 mengadakan Mubesluk? Tak ada kewenangan dia. Nah, salah satu lagi intervensi daripada tergugat 5 di sini
dia menyuruh membuat surat pengosongan gedung yang dilakukan oleh Sekda. Alhamdulillah Allah Maha Kuasa, sampai hari ini gedung itu masih tetap kami kuasai. Walaupun ada surat dari gubernur melalui Sekda Teguh 5, kami tetap menguasai gedung tersebut. Dan hari ini adalah sidang perdana. Sidang perdana sini tergugat 5 datang dihadiri oleh Biro Hukum, dan tergugat 1, 2, 3 itu tidak hadir, padahal pemberitahuan relasinya sudah sah dan secara patut telah diberikan oleh pengadilan. Jadi sidang ini ditunda 2 minggu supaya yang bersangkutan hadir. Apabila yang bersangkutan tidak hadir, maka sidang akan dilanjutkan seperti biasanya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan pelanggaran. Ya. Nah, mengenai berkaitan dengan pelanggaran anggaran dasar rumah tangga, Tan Sri Syahril Abu Bakar tidak pernah melakukan pelanggaran. Ya, kalau dia mengatakan ada Mubaslut yang dilakukan itu ada pelanggaran anggaran dasar, pasal mana yang dilakukan pelanggaran mana? Ya, kita tunjukkan di persidangan secara otentik, baik bukti orang maupun bukti surat, yang mana dilakukan oleh Datuk Sri Syahril Abu Bakar yang sehingga mereka bisa mengadakan Mubaslut itu. Demikian. Oke, terima kasih atas penjelasannya.